Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kalamun qadimun la yumalu sayma wa tanazzam qali wa fil waniyatin fi astashfi min kulli da'i wa nuruhu dalil qalbina jahri wa hayratin faya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati. Rabbana innana nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratina Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahbatil kiram liridai ta'ala bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas sampai ayat ketiga ya, Al-Baqarah sampai ayat ketiga. Sekarang awal ayat keempat ya. Di samping kita benar membaca, harus bisa menulis Arab itu. Nah, tidak banyak, bahkan hampir 90% orang pinter membaca Arab atau membaca Al-Quran, tapi salah cara tulisnya. Nah, jadi dua-duanya nih. Maka Rasulullah menganjurkan adibu auladakum bil arabiyah. Didiklah, ajarilah anak-anak kalian dengan bahasa Arab. Nah, jadi harus bisa baca dan bisa nulis. Cara bacanya benar, harus benar cara nulisnya. Bisa. Ada yang nulisnya benar, bacanya salah. Ada, banyak malah, banyak. Cuma biasanya kalau bacanya benar, gak mudah menulis karena panjang pendeknya, paham berarti ini huruf anunya. Nah,
Di belajar di samping membaca itu, belajar itu tidak harus anak-anak. Kita itu anak-anak sebetulnya itu, anak-anak kita ini. Nah, jadi belajar terus, walaupun sampai apalagi sudah pensiunan kita yang sudah nggak kerja, atau walaupun masih kerja juga ada luang waktu, belajar tulis. Lama-lama bisa. Nah, lama-lama bisa. Contoh belajarnya pertama lihat dulu Al-Quran, ditulis. Bukan hanya bagus tulisannya. Nah, kemudian tidak dilihat, sama cara dilihat harus benar bagaimana caranya. Kemudian kita punya hafalan, kemudian ditulis caranya, tulis. Kemudian disamakan sama Al-Quran, benar apakah tidak? Harus bisa gitu. Kalau salah, bagaimana caranya nih supaya benar? Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kalau saya tulisannya jelek, tapi benar. Nah, kurang bagus tulisan saya dari dulu sampai sekarang, baik Latin maupun Arab kurang bagus. Kurang bagus. Nah, tapi sering 100 gitu itunya, cara imlanya. Cuma kurang indah lah gitu, kurang indah. Kalau baca Quran mah bisa benar baca, tapi suaranya tidak menunjang, tidak pakai nada gitu, tidak pakai lagu gitu. Jadi kalau bisa mah tulisannya bagus, benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang sudah dibahas tidak akan diperpanjang lagi itunya. Paling secara ngasih tahu aja. Tidak ditulis lagi karena sudah. Nah, contoh, walladzina, di sini alif lamnya sudah dari kalimat ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, udah itu. Nah, hukumnya saja, hukumnya al di sini al syamsiyah. Nah, alnya di situ sama al zaidah lazimah. Nah, jadi al itu ada dua, ada al zaidah lazimah, ada al zaidah ghair lazimah. Al-zaidah lazimah yaitu khusus alif lam yang ada di kalimat alladzina, alladzi, alladaini, alladani, alladzina di mudzakarnya. Sekarang muannasnya allati, allatani, allataini, allai. Nah, itu alif lam zaidah lazimah. Artinya alif lam zaidah lazimah itu alifnya yang menjadi tambahan, tetapi mesti adanya, tidak bisa dipisahkan antara al dengan huruf selanjutnya. Tidak bisa ladzina, tidak bisa. Jadi al itu zaidah, alnya itu huruf tambahan, al zaidah. Zaidah, al zaidah terbagi dua, al zaidah lazimah, al zaidah ghair lazimah. Al zaidah lazimah itu adanya di lafaz mudzakarnya. Mudzakar itu yang menunjukkan isim isyarah yang menunjukkan ke lelaki, mudzakar itu. Jadi mudzakar itu laki-laki, mudzakar yang punya zakar adalah laki-laki gitu. Mudzakar itu laki-laki. Alladzi, alladzani, alladaini, alladzina, beda itunya. Beda sebentar. Alladzina muannas,
Isim isyarah yang menunjukkan ke perempuan. Allati, allataini, allataini, allatani, allai. Nah. Al ini al zaidah lazimah. Al yang tidak bisa dipisahkan antara alif lam dengan huruf selanjutnya, dengan lamnya. Tidak ada kalimat lazina, lazani, lazaini, lazina, tidak ada. Pasti ada al. Baik sendiri, berdua, atau banyak. Mufrad, tasniyah, jama'. Al pasti ngikutin dari kalimat itu. Baik di muzakkar atau di muannas, baik di laki-laki maupun di perempuan. Al di sini isim isyarah. Isim isyarah ya, isyarat yang menunjuk, isyarat. Itu laki-laki, itu perempuan. Nah gitu. Isyarah itu. Nah itu isyarah disebutnya. Isim isyarah yang di muzakkar dan muannas disebut al zaidah lazimah. Artinya alif lam yang tidak bisa dipisahkan antara alif lam dengan huruf selanjutnya, selalu mengikuti. Nah, di sini termasuk al lazina itu al zaidah lazimah, walaupun termasuk alif lam komari, alif lam samsiyah. Nah, dari alif lam ghair lazimah terbagi dua, yaitu al qamariyah dan al samsiyah. Nah, tuh. Artinya al zaidah ghair lazimah itu alif lam yang menjadi huruf tambahan tetapi tidak tetap di suatu tempat. Artinya tidak selalu ada di kalimat itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Artinya kalau ada al tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin tidak ada alif lam. Oh, contoh alhamdu. Alhamdu, ada alif lamnya nih, alif lam qamariyah. Zaidah ghair lazimah, tidak tetap, bisa jadi tidak ada. Kalau ada tanwin, contoh buang alif tanwinnya. Hamdan, hamdun, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kasiro, tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam. Nah, karena tidak tetap maka disebut al zaidah ghair lazimah. Baik di al zaidah ghair lazimah itu bisa di alif lam qamariyah, bisa di al samsiyah. Kalau kedepannya ada huruf ibghi hajjaka wa khaf akimah, berarti termasuk alif lam qamariyah. Kalau kedepannya setelah al termasuk huruf yang 14, summa silarahman tafudib dzani'am da'su azonin zur syarifal kiram, itu alif lam syamsiyah. Tidak hafal satu-satunya, cirinya, tandanya. Kalau alnya, lamnya mati, maka alif lam qamariyah termasuknya. Ulangi lagi. Tidak tahu satu persatu huruf yang 14. Jadi alif lam zaidah ghair lazimah al qamariyah ada 14, tidak tahu satunya yang 14. Cirinya harus tahu. Cirinya alif lam qamariyah adalah lamnya itu adalah sukun atau mati. Berarti kalau ada lamnya mati berarti termasuk alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam samsiyah setelah al hurufnya itu bertasdid. Asy-syamsu, at-tinu, dan selanjutnya an-nuru. Itu alif lam samsiyah, mudah. Ciri. Beres al, ada pertanyaan dulu nah, alif lam. Udah paham ya? Insyaallah. Ini udah ngulang kedua kali alif lam. Zina, sekarang zina.
za berharokat kasroh, ke depannya ada ya sukun. Ya sukun sebelum berharokat kasroh berarti ya termasuk huruf mad. Setelah huruf mad ke depannya huruf apa di sini? Nun. Mati tidak? Karena huruf mad tidak bertemu dengan huruf sukun atau hamzah, maka zi di sini termasuk hukum mad tabi'i. Nah, jadi mad tabi'i itu apabila ada huruf mad ke depannya tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf yang mati. Panjangnya 2 harokat. Zina, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Baik huruf madnya iya, baik huruf madnya waw atau alif, panjangnya memanjangkan mad tabi'i atau mad asli adalah 2 harokat atau 1 alif. Lanjut. Nah, kemudian di sini huruf madnya kelihatan iya. Nah, karena huruf madnya kelihatan berarti di sini termasuk kelompok huruf mad zohiroh. Ingat-ingat, huruf mad terbagi 2, 1 huruf mad zohiroh, 2 huruf mad muqaddaroh. Zohiroh artinya zohir, kelihatan oleh penglihatan mata kita, kelihatan iyanya, kelihatan wawunya, kelihatan alifnya. Apabila huruf madnya kelihatan berarti termasuk huruf mad zohiroh. Tidak kelihatan tetapi dipanjangin, nah berarti huruf mad muqaddaroh. Bisa huruf mad iya muqaddaroh, bisa huruf mad waw muqaddaroh, bisa huruf mad alif muqaddaroh. Contoh huruf mad waw muqaddaroh, lahu, tidak ada wawunya tapi dipanjangin. Hu berharokat doma, yang munasabah dengan huruf harokat doma adalah huruf waw, tidak ada wawunya, muqaddaroh berarti. Bihi sama, dipanjangin hi-nya, tidak ada iya-nya tapi dipanjangin. Setiap dipanjangin pasti ada huruf madnya. Ha berharokat apa di situ? Kasroh. Yang munasabah dengan harokat kasroh adalah iya. Mana iyanya? Tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan berarti huruf mad iya muqaddaroh. Amanu, dipanjangin a-nya yang ada di kalimat hamzah, di huruf hamzah. Nah, alifnya tidak ada gak? Tidak ada. Nah, harokat apa di situ hamzah? Fathah. Yang munasabah dengan harokat fathah adalah alif. Mana alifnya? Tidak ada. Karena tidak ada berarti huruf mad alif muqaddaroh. Mudah tuh. Lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yu'minuna. Nah, ini kelihatan udah lagi. Nun berharokat domah, kedepannya ada wawu sukun. Wawu sukun sebelumnya berharokat domah, maka termasuk huruf mad di sini. Huruf mad apa di sini? Huruf mad wawu zohiroh karena kelihatan. Mad tabi'i. Lanjut, 2 harokat sama. Bima unzila, mim berharokat fathah, kedepannya ada huruf alif, berarti termasuk huruf mad. Huruf mad alif bertemu dengan bukan alif. Awas, harus bisa membedakan antara alif dengan hamzah. Ini alif nih, ini alif, ini hamzah. Sama-sama berdiri, kalau tidak menerima harokat alif, kalau menerima harokat berarti hamzah. Definisinya wal alifu la yakbalul harokah. Alif itu tidak menerima harokat. Wah, ingat-ingat. Definisi alif adalah wal alifu huwa la yakbalul harokah. Alif itu adalah yang tidak menerima harokat. Hamzah wal hamzatu allati taqbalul harokah. Nah, itu harus beda, harus bisa itu bahasa Arab itu. Karena allati mu'anas, nah, jangan yakbalu, takbalu kesananya itu. Hiya jangan huwa, pakai hiya domirnya. Wal hamzatu hiya allati takbalul harokah. Nah, gitu bahasa Arab itu. Harus rapi. Kalau mudzakkar semua itunya domirnya. Jangan disebut laki-laki mudzakkar tetapi domirnya domir mu'anas. Nah, tidak nyambung. Yang meninggalnya laki-laki pakai Allah maghfirlaha, tidak nyambung itu domirnya. Lahu gitunya. Domir ha itu dan hu itu domir yang kembali kepada seseorang yang tidak ada, baik yang mati atau yang meninggal, yang mati atau yang ada, yang masih hidup. Nah, jadi sama. Hu itu bukan hanya kepada yang mati, bukan.
Termasuk yang ada contoh Pak Haji Joko umpamanya dia mendapatkan milik, kita baca Fatihah mudah-mudahan berkah, lahu al-Fatihah. Tuh, lahu kepada Pak Haji Joko kembalinya. Bukan laha, jangan dah. Salah. Nah, kalau ke istri, walaupun istri yang mendoakannya tetap lahu. Apanya? Kalau perempuan yang didoainnya laha. Yang mendoakannya laki-laki, umpamanya perempuan tetap aja laha. Tetap ada. Atau sebaliknya. Jadi tidak melihat yang mendoakannya, tapi yang didoainnya. Paham? Jangan yang melihat yang mendoakannya, tetapi yang didoainnya. Yang doainnya siapa, laki-laki atau perempuan? Nah, dari situ menetapkan domir. Ya. Kenapa? Tergantung keadaannya. Bukan dorse mah itu mah apa namanya? Jadi khunsa itu yang mempunyai kelamin dua. Nah, kalau kelamin dua mah apa namanya? Tergantung apa yang berfungsinya. Yang berfungsinya di waktu itu laki-laki lahu. Yang berdominan di waktu itu yang berfungsinya perempuan laha. Maka seorang khunsa atau wandu, bahasa ini wandu, tidak boleh jadi imam kalau belakangnya laki-laki. Kalau belakangnya perempuan boleh. Jadi tidak boleh khunsa walaupun masih membaca Al-Quran, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh. Kecuali kalau di belakangnya semua perempuan, bisa dia. Sebaliknya, si khunsa, si wandu yang punya kelamin dua, jadi makmum, imamnya perempuan, tidak sah. Tidak jadi berjamaahnya. Tidak boleh. Tetap. Kenapa? Nah, kalau dengan perempuan dihitung laki-laki. Maka tidak sah menurut ilmu fikih di belakangnya wandu, di imamnya perempuan normal yang satu kelaminnya. Tidak sah. Nah, tidak sah. Jadi tetap aja menang tuh si wandu itu. Jadi imam. Walaupun itu wandunya sengaja dibikin gitu. Kalau ketika tadinya laki-laki itu dibuat itu mah kudratnya itu mah kodratnya itu apa namanya? Dosa dengan dirubahnya itu. Misalnya dengan dirubahnya. Jadi jangan coba-coba merubah laki-laki. Jangan menyerupai aja. La'anallahu minal mutasabbihin wal mutasabbihat. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki dilaknat oleh Allah. Menyerupai baik pakaiannya menyerupai perempuan, pakai kerudung, laki-laki pakai jilbab, itu menyerupai perempuan. Nah, dosa tetap. Dosa. Nah, dosa. Nah, tapi untuk jadi contoh mah, contohnya seperti ini itu nggak masalah kalau jadi contoh mah. Ini contoh yang salah. Contohnya ada dua. Ada contoh yang benar, contoh yang salah. Ini contoh yang salah diperankan oleh si Anu. Contoh yang benar diperankan oleh si Anu. Nggak apa-apa. Nah, itu mah. Nah. Kalau ke bab fikih malahnya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu adalah apabila huruf mad tidak bertemu dengan hamzah atau huruf yang mati atau yang sukun. Sekarang huruf mad bertemu dengan hamzah. Nah, cuma ditulisnya awas. Harus tahu. Alif mad pasti begini. Tidak ada perubahan alif mad. Nah, cuma tidak menerima harokat. Sebelumnya ba atau apa gitu. Nah, ini yang berharokat mah. Jadi alifnya tidak. Sedangkan hamzah ini alif ya. Nah, alif. Sekarang hamzah. Hamzah ditulisnya itu adalah bisa begini. Nah, bisa begini juga. Bisa begini. Bisa begini. Nah, hamzah. Nah, ini yang walaupun sama tetapi menerima harokat a, i atau u,
Nah, ini hamzah. Ya. Kalau ini kelihatan karena ada ininya nih. Mudah ini. Atau bisa jadi harokat hamzah. Hamzahnya itu kasroh. Bisa jadi ada di sini. Nah, kelihatan itu hamzahnya, ada ini. Tetapi yang begini sama seperti ini berdirinya. Bingung kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini alif, salah, keliru. Keliru. Kenapa? Sebab menerima harokat. A, I, dan U. Alif mah tidak menerima harokat. Layak balul harokah. Alif. Ini. Bima. Kola. Tidak bisa. Bisa. Kalau berdiri sendiri. Contoh. Yang termasuk alif jama. Ko. Lu. Lihat dalam Al-Quran. Pasti setelah bahwa ada alif. Nah, alif jama disebutnya. Mereka berkata, banyakan. Nah, ini alifnya alif jama. Tetap saja alif. Yang mati ini bukan alifnya. Wow di sini. Oh. Wow. Alifnya alif jama. Ciri bahwa di situ yang berkata itu banyakan gitu. Ini sendiri nih. Nah, kalau sendiri ada yang bersendiri begini tapi berharokat. Amanu. Bukan alif ini. Hamzah. Karena menerima harokat. Ya udah paham ya antara alif dan hamzah? Insyaallah. Masukin. Nah, ini tulisan hamzah seperti ini. Alif cuma satu alif mah, tidak ada variasi lagi. Apa itu kalau bima umzila tapi kita nulisnya pakai hamzah, boleh juga kan? Yang mananya? Ilai di U-nya ini. Nah, misal harus ngikutin dari sonohnya. Yang penting kan kita suruh tadi nulis. Nah, kalau kita nulis ini itu dibetulin atau enggak itu? Tidak berubah makna. Tidak berubah makna, tidak. Hamzah juga, cuma kalau di situ mah tidak pantas pakai ini. Coba. Oh, tidak pantas dan tidak akan menemukan. Tidak ada. Dan dari sonohnya juga seperti itu pakai hamzah begini gitu, hamzah berdiri itunya. Nah, ibadah harus ngikutin sonohnya. Jangan versi hamzah begitu. Jangan. Hamzah berdiri itunya. Nah, huruf mad bertemu dengan hamzah u di dua kalimat, hukum mad jaiz munfasil. Nah, jadi mad jaiz munfasil itu termasuk kelompok mad far'i. Mad cuma dua, ada dua mad itu. Satu mad tabi'i, dua mad far'i. Mad tabi'i atau mad asli setelah huruf mad tidak ada hamzah atau sukun. Setelah kemudian mad far'i, setelah huruf mad ke depannya ada hamzah atau huruf yang sukun. Nah, cuma cabangnya far'i itu cabangnya apabila huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata mad wajib mutasil, apabila huruf mad bertemu dengan hamzah di dua kata disebut mad jaiz munfasil. Nah, kemudian apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, sukunnya sukun asli disebutnya mad lazim. Kemudian apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang matinya mati baru atau mati aridi disebut mad arid li sukun. Nah, itu cuma segitu-gitunya mad itu mudah, bisa dipahami? Insyaallah. Nah, untuk memanjangkannya panjangnya cara baca mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil menurut riwayat hafaz qiraat Imam Asim 2 alif setengah atau 5 harokat. Ya. Ada yang membaca 2 harokat boleh karena dinamakan jaiz. Nah, ini mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Munfasil artinya mad panjang jaiz boleh. Boleh apa? Nah, dinamakan jaiz
Li jawazil wajhaini. Elatnya ini. Karena membacanya boleh dua wajah. Satu boleh qasar. Dua boleh mad. Qasar artinya 2 harokat. Mad lebih daripada 2 harokat. Ada yang 3 harokat, ada yang 5 harokat. Yang memanjangkannya ulama itu. Yang benar yang mana? Benar dua-duanya. Mana yang kita pakai? Terserah. Cuma dengan syarat, kalau kita baca 2 harokat, semua hukum mad jaiz munfasil harus dibaca 2 harokat. Konsisten. Kalau kita bacanya huruf mad jaiz munfasil, yang pertama dibaca 3 harokat, 3 harokat semua. Kalau kita dibacanya mad 5 harokat, maka hukum yang kedua dan selanjutnya harus 5 harokat. Tidak boleh yang pertama dibaca 2 harokat, kemudian hukum yang kedua 3 atau 5 harokat. Itu salah namanya. Walaupun diperbolehkan baca 2 harokat, karena tidak sama, jadi salah akhirnya. Salah. Kalau di rakaat yang berbeda boleh tidak? Rakaat pertama 2 harokat. Tidak boleh di satu makom, tidak boleh. Satu majlis sebutnya itu. Satu majlis itu disebutnya. Riwayat juga sama bacaannya. Rakaat pertama riwayat Hafs, yang kedua riwayat Qalun, tidak boleh. Kalau Qalun, contoh lagi di sholat. Selalu satu paket. Maaf ke sana kemari. Kita memakai mazhab Syafi'iyah umpamanya, kebanyakan. Semuanya harus yang berhubungan dengan Imam Syafi'iyah. Ini mah pakai mazhab Maliki yang basmalah tidak dijaharkan. Umpamanya di sholat subuh umpamanya. Karena di sini banyak kebanyakan Syafi'iyah basmalah di Fatihah dijaharkan, pas kunut tidak pakai. Nah, ngaco itu mah, talpek disebutnya. Kalau tidak tidak pakai semua. Terus pakai imam yang itu, Imam Maliki atau Imam Hanafi. Tidak boleh dicampurkan, tidak boleh. Harus satu paket. Mulai dari wudunya juga sama, dari wudunya. Yang membatalkannya, bukan hanya wudunya sah, termasuk yang membatalkannya. Kalau memakai Imam Hanafi, wudunya Imam Hanafi. Ada yang membatalkan selain Imam Syafi'i, terabdi apa bahasa Arab, bahasa Indonesia? Batal wudunya. Batal wudunya ta. Ayo. Hah? Kalau Imam Syafi'i menyentuh dengan istri kita batal, Imam lain tidak. Nah, boleh enak-enak pas itunya tidak batal, tetapi pas begitu yang tadi itu apa? Itu batal wudunya. Makanya jadi berat, maka yang mudah mas sebetulnya sapi aja, dan kehati-hatiannya lagi, jangankan kalau yang lain mah bukan sentuhan tapi bersetubuh. Jangankan Imam Syafi'i itu menurut saya itu kehati-hatian luar biasa. Jangankan bersetubuh juga sudah batal, nah gitu. Hati-hatinya luar biasa ya, Imam Syafi'i itu. Tapi diperbolehkan semua juga. Ada hadisnya, ada keterangannya semua juga. Cuma harus semuanya satu paket. Jangan yang diambil yang mudahnya saja, jangan. Yang mudah diambil, yang beratnya keluar, ya nggak boleh. Nah, jadi sudah selesai mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu adalah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah di 2 kalimat. Unzila, nun sukun berhadapan dengan zai. Ingat-ingat, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis bareng-bareng.